Transformasi daripada siswa menjadi mahasiswa. Apa saja sih perubahan-perubahan yang harus dimiliki oleh seorang siswa yang nantinya akan menjadi mahasiswa? Welcome to Kamar Pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kamar Pergerakan. Di sini saya akan sedikit memberikan hasanah keilmuan dan pengetahuan kepada sahabat-sahabat sekalian, terkhusus untuk mahasiswa baru ya, di kampus manapun itu yang hari ini ataupun di tahun ini akan menjadi mahasiswa baru. Berbicara mengenai transformasi daripada siswa menjadi mahasiswa. Apa saja sih perubahan-perubahan yang harus dimiliki oleh seorang siswa yang nantinya akan menjadi mahasiswa? Nah, ini cukup menarik untuk dibahas karena seringkali kita itu masih terbawa suasana-suasana siswa. Ketika dulu itu kita masih banyak cengengesan, kemudian kita itu ya masih banyak dikasih lah secara materi itu oleh guru-guru, secara akademiknya itu. Nah, ini banyak sekali kegelisahan-kegelisahan khususnya untuk mahasiswa baru yang akan menginjak ataupun akan menjadi mahasiswa. Nah, kira-kira apa saja sih yang harus disiapkan daripada perubahan siswa menjadi mahasiswa? Di sini ada beberapa hal yang kiranya menurut saya sendiri itu sangat penting untuk disikapi oleh seorang mahasiswa baru khususnya. Biasanya seorang mahasiswa baru itu masih terbawa suasana daripada siswa itu sendiri, seperti kebiasaan nongkrong-nongkrong yang gak jelas, kemudian ya dia itu lebih fokus kepada akademik, condongnya itu ya lebih kepada akademik. Dia tanggung jawab itu yang penting saya belajar, mendapatkan nilai bagus, kemudian ranking 1, lulus dari sekolah. Ya udah, kebiasaannya itu lebih fokus kepada akademik. Berbeda dengan mahasiswa, karena mahasiswa itu memiliki tanggung jawab sosial yang begitu besar. Ketika siswa itu kita hanya didorong untuk bisa fokus terhadap akademik, tetapi ketika menjadi mahasiswa, sahabat-sahabat mahasiswa baru khususnya harus siap dengan pertarungan yang begitu luar biasa. Berbicara yang dulunya kita itu hanya fokus akademik, ketika menjadi mahasiswa kita akan tambah beban kita itu dengan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa terhadap ruang lingkup sosial kita. Jadi pada akhirnya bagaimana cara pandang seorang mahasiswa itu bukan hanya terfokus kepada akademik, tetapi dia juga harus mulai bisa membuka dirinya melihat realitas sosial. Karena apa? Mahasiswa itu memiliki tanggung jawab sosial yang perlu dia tunaikan. Itu yang pertama, bahwasanya merubah cara pandang dari yang asalnya siswa menjadi mahasiswa itu fokusnya bukan hanya akademik saja, tetapi harus dengan tanggung jawab sosialnya. Seperti video sebelumnya ya, yang sudah menjelaskan mengenai mahasiswa dan tanggung jawab sosial. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mahasiswa itu harus memiliki landasan berpikir yang jelas. Kemudian memiliki nalar kritis. Harus memiliki landasan berpikir yang jelas, cara berpikir yang kritis. Supaya apa? Supaya ketika dia melihat permasalahan-permasalahan sosial, dia itu bisa menganalisa, bisa menganalisis persoalan tersebut itu, kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya. Karena sejatinya seorang mahasiswa itu memiliki peran dan fungsi yang sangat luas ya, sangat banyak sekali gitu. Dimana dia itu sebagai agen perubahan, kalau di video sebelumnya itu agen of social control, kemudian agen of iron stock. Nah, itu fungsi-fungsi daripada mahasiswa itu harus ditunaikan supaya mahasiswa hari ini itu bisa menentukan dirinya sebagai individu yang betul-betul memahami terhadap ruang lingkup sosialnya. Karena sejatinya ketika kita menjadi mahasiswa, kita itu harus betul-betul sadar akan fungsi, posisi, dan kedudukan kita sebagai kaum intelektual, sebagai individu yang memiliki landasan yang jelas dalam proses tanggung jawab akademik dan tanggung jawab sosial. Itu yang kedua. Setelah tadi yang pertama itu perubahan kultur, bukan hanya akademik tetapi tanggung jawab sosial. Kemudian berbicara mengenai efektivitas. Dulu itu kita itu seringkali hanya diberikan materi-materi oleh guru saja. Tetapi ketika kita sudah menjadi mahasiswa, kita itu harus sudah siap dengan segala kondisi. Salah satunya yaitu kita harus mau mencari tahu. Ataupun mahasiswa itu harus siap mencari tahu
tentang kebenaran itu sendiri. Dia mencari tentang apa saja yang belum dia ketahui, ya dia itu harus mulai mencarinya. Bukan waktunya lagi untuk terus diberi. Tetapi dia harus mulai mencari, salah satunya dengan membaca buku, bersosial, ya bisa masuk di organisasi-organisasi intra ataupun ekstra kampus. Itu salah satu hal yang akan menunjang terhadap kreativitasnya dalam mengembangkan potensi dirinya. Nah, itu gambaran umum ataupun gambaran sederhananya, bahwasanya persiapkan diri sahabat-sahabat ketika menjadi mahasiswa, rubahlah cara pandang, cara berpikir, kemudian tingkah laku, karena kita itu adalah kaum terdidik atau intelektual yang bisa dikatakan strata kita itu lebih tinggi ketimbang masyarakat biasa, karena kita itu ada hubungan dengan perguruan tinggi khususnya. Maka dari itu, jadikan kesempatan sahabat-sahabat yang hari ini menjadi mahasiswa itu sebagai ruang implementasi berpikir yang betul-betul bisa merubah tatanan kehidupan sahabat-sahabat menjadi lebih baik ke depannya. Nah, itu mungkin salah satu gambaran ya untuk sahabat-sahabat mahasiswa baru yang akan menjadi mahasiswa ataupun yang akan terjun di ranah mahasiswa ke depan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Transformasi daripada siswa menjadi mahasiswa itu sungguh luar biasa. Maka siapkan diri sahabat-sahabat dan jangan sampai kaget. Seperti itu, teruslah hidup dan berkarya atau mati dalam kegelisahan, serta jadikan setiap orang sebagai tempat. Jadikan setiap orang sebagai guru dan setiap tempat sebagai sekolah. Apabila ada request tentang mahasiswa, silahkan tulis di kolom komentar. Like, komen, dan subscribe video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwi, channel Kamar Bergerak.